Seminggu belakangan ini, market dikejutkan dengan salah satu saham properti yang mendadak naik signifikan nih, hingga 36% dalam waktu singkat, yaitu saham DILD. Usut punya usut, ternyata kenaikan harga saham tersebut dikaitkan dengan aktivitas pembelian saham dalam jumlah besar oleh Bapak Lo Keng Hong, atau sering kita kenal juga ya sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, dengan pembelian besar ini, apakah jadi bukti nih kalau saham DILD punya fundamental yang bagus dan valuasinya yang masih undervalue? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi, buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham DILD. Seperti apa nih kondisi fundamentalnya, bagaimana valuasinya di harga sekarang, dan apakah saham ini cukup meyakinkan nih buat kita koleksi. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan naik 36% di borong Lo Keng Hong. Saham DILD, sebagus dan semurah itu sahamnya? Analisa fundamental, prospek, dan valuasi update kuartal 1 tahun 2022. Ya, kuartal 1 ya, agak sayang karena sebenarnya periode sekarang ini harusnya udah masuk kuartal 2 ya. Cuma untuk saham DILD ini masih belum rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba analisa dulu pakai yang kuartal 1-nya. Ya, seperti biasa kita akan masuk ke pembahasan sekilas profil perusahaan dulu ya, yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, untuk saham DILD ini nama PT-nya adalah PT Intiland Development Tbk ya. Seperti yang teman-teman tahu, DILD ini bergerak di bidang properti. Nah, untuk sekilas profil perusahaannya, kalau kita lihat, ternyata untuk Intiland Development Tbk ini sudah berdiri sejak tahun 83 nih. Jadi udah cukup lama juga ya berkiprah di Indonesia. Nah, untuk IPO sendiri sejak tahun 91 ya. Jadi udah cukup lama juga IPO-nya. Dan kalau kita lihat untuk kepemilikan masyarakat per video ini dibuat, ada di angka 49,75% nih. Ini tergolong cukup banyak ya, namun masih oke karena angkanya masih di bawah 50%. Jadi untuk pemegang saham pengendali masih bisa leluasa nih buat ngambil keputusan buat si DILD ini. Kemudian untuk market cap, per video ini dibuat ada di angka 2,4 triliun rupiah nih teman-teman. Jadi untuk Intiland ini nggak bisa dibilang perusahaan gede juga, jadi menengah ke bawah gitu ya ukuran perusahaannya. Nah, lanjut ke bagian segmen revenue-nya, bisa kita lihat cukup diversifikasi ya ternyata ya DILD ini. Dia ada 7 segmen di sini. Kalau kita lihat sebarannya ada perkantoran, ya menjual kantor dan menyewakan kantor ya, menyumbang 9,4% dari total revenue. Lalu kemudian juga ada perumahan di sini, menjual perumahan yang menyumbang 29,5% dari total revenue-nya. Lalu juga menjual high rise, ini juga maksudnya apartemen gitu ya, menyumbang 21,5%. Lalu kemudian juga punya kawasan industri nih, yang menyumbang 23% nih dari total revenue-nya. Kemudian juga ada fasilitas yang menyumbang 16%. Lalu kemudian juga ada teknologi komunikasi dan informasi, tapi hanya kecil nih, hanya 0,3%. Dan sisanya ada lain-lain juga 0,3%. Jadi sekilas kalau kita lihat dari segmentasinya sebenarnya besar di 3 ya, di perumahan, high rise, dan kawasan industri yang sudah menyumbang lebih dari 50% total pendapatan revenue-nya. Nah, selanjutnya ada 2 fakta menarik nih yang saya temukan soal saham DILD ini. Fakta yang pertama, ternyata untuk saham DILD ini tidak membagikan dividen nih sejak 4 tahun terakhir. Secara umum alasannya kemungkinan yang saya tangkap adalah karena ada penurunan kinerja keuangan. Nanti kita lihat ya dari sisi laporan keuangannya. Lalu kemudian fakta yang menarik kedua adalah yang baru-baru ini, Bapak Lo Keng Hong sudah memiliki 6,28% saham DILD nih. Jadi borong banyak ya, sampai tercatat sebagai hitungannya pengendali karena di atas 5%. Nah, di sini saya mau tampilin bukti dokumennya ya, kalau Pak Lo Keng Hong itu beli. Nah, data ini saya ngambil dari dokumen resmi perusahaan ya. Ini kita bisa lihat ya, tanggal transaksi tanggal 10 Agustus, jenis transaksinya beli, kode saham DILD dengan harga rata-rata di Rp147, dibeli sebanyak 453 juta lembar. Nah, sini juga tertulis ya, jumlah persentase pemilikan saham saya sebelum transaksi adalah 198 juta lembar saham, menjadi 651 juta lembar saham, atau 6,28%. Nah, transaksi ini tujuannya untuk investasi. Di sini juga ada tanda tangan ya, Pak Lo Keng Hong. Nah, jadi ini udah jadi pernyataan resmi ya, kalau beneran Pak Lo Keng Hong memiliki saham dari DILD ini dan cukup besar porsinya. Di harga rata-rata kisaran di 147. Nah, kalau kita bandingkan dengan harganya saat ini, berarti udah cuan sekitar 30% nih Pak Lo Keng Hong dengan jumlah yang sangat besar. Luar biasa sekali ya. Dan kalau teman-teman ngikutin media gitu ya, Bapak Lukas Setiatmaja atau tangan kanannya Pak Lo Keng Hong, itu mengatakan kalau Pak Lo Keng Hong sudah melakukan analisa mendalam nih terkait DILD ini. Dan sudah langsung ngunjungin project-projectnya juga yang tergolong cukup banyak.
Nah, projectnya ada apa aja? Nah, di sini ada data yang saya tarik dari laporan public expose perusahaan. Nah, jadi ini merupakan produk dan jasa yang dijual oleh DILT ya. Kita bisa lihat project-projectnya untuk mixed use dan high rise cukup banyak ya. Nah, untuk Jakarta dan sekitarnya di sini ada terdata 9 project ya. Lalu kemudian untuk di Surabaya dan sekitarnya juga ada terdata sekitar 8 project. Selain mixed use dan high rise juga punya kawasan perumahan nih yang cukup banyak. Di sini bisa dilihat kawasan industri dan properti investasinya. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau yang di warna merah ini merupakan pendapatan pengembangan, sedangkan yang kuning di sini adalah pendapatan yang berulang ya di sini. Di data ini juga kita bisa lihat kalau proyeknya ada yang sedang dalam perencanaan ya, yang warna merah ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kemudian ada lagi proyek dalam konstruksi, ada 1, 2, dan 3. Dan juga ada yang berlokasi di Batang nih, atau Jawa Tengah. Di sini ada 2 ya, 1 dan 2 di sini. Nah, kalau teman-teman mau ngeriset lebih dalam, bisa di screenshot aja nih gambarnya, dan teman-teman coba teliti setiap proyek-proyeknya. Selanjutnya gimana dengan pergerakan harga sahamnya? Nah, kita coba lihat ya, ini data saya ambil dari Google. Dan saya lihat untuk 1 tahun terakhir, pergerakan harga sahamnya sebenarnya dari awal tahun itu cenderung sideways ya. Cuma karena ada info pembelian saham oleh Pak Loh Heng Hong di kisaran tanggal 10 Agustus, maka dalam 1 bulan terakhir ini peningkatannya sudah mencapai 36,81% nih. Jadi sangat signifikan dibandingkan dengan pergerakan dari awal tahun. Sekarang balik ke pertanyaan awal ya, apakah saham DILT ini beneran punya fundamental yang sebagus itu? Dan dari valuasi di harga sekarang, apakah masih tergolong undervalue dan cocok buat kita koleksi? Yuk kita langsung lihat bedah laporan keuangan perusahaannya. Oke, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasi dari laporan keuangan perusahaannya ya. Nah, untuk analisa ini saya menggunakan file RDFE atau Rekap Data Fundamental Emiten. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, file RDF ini merupakan file Excel yang saya kelola sendiri nih. Ada lengkap sekitar 700-an lebih emiten dan data-data 5 tahun terakhir ya untuk laporan keuangan intinya. Ada jumlah saham beredar, ada harga saham, market cap, revenue, gross profit, dan juga perhitungan rasio-rasio penting lainnya. Nah, sekedar informasi untuk yang update kuartal 2 itu sudah rilis ya. Untuk detailnya nanti saya infokan di belakang. Kita akan coba pakai dulu buat analisa saham DILD. Nah, ini kebetulan kita pakai yang kuartal 1, dan kita masuk aja ke bagian grafik historis di sini. Nah, kita masukin DILD ya. Nah, di sini bisa langsung kelihatan ya. Kita masuk ke bagian profitabilitas dulu. Nah, untuk profitabilitas di update kuartal 1 tahun 2022 bisa kita lihat nih untuk revenue, gross profit, operating profit, dan net profitnya. Nah, sekilas kalau kita lihat dari kinerja keuangannya ya, dibandingkan dengan tahun lalu, ternyata saham DILT ini mengalami penurunan nih. Untuk revenue-nya aja turun 14%, dan net profitnya bahkan saat ini kondisinya merugi, dari yang sebelumnya masih mencatatkan angka yang positif. Nah, untuk data yang 2022 annualized ini, berarti saya dari laporan keuangan kuartal 1 dikali 4 ya, supaya kita bisa bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini angkanya minus 291 miliar. Ya, karena dalam miliar rupiah. Nah, sini kita coba lihat grafiknya biar lebih memudahkan kita. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian revenue sebenarnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu revenue-nya meningkat ya. Pendapatannya meningkat, namun yang lucu adalah bagian net profit dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu malah menurun ya. Jadi revenue-nya di sini meningkat 1, 2, 3, tapi net profit-nya itu dari 200 miliar sempat naik, lalu kemudian turun jadi tinggal 77 miliar. Lalu kemudian ada pandemi di tahun 2021, revenue-nya menurun ya. Lanjut sampai tahun 2022 yang disetahunkan juga masih menurun revenue-nya. Bahkan net profit-nya itu makin tergerus nih, tinggal 12 miliar di tahun 2021, dan bahkan merugi sampai potensinya minus 291 miliar di tahun 2022. Nah, sebenarnya lihat laporan keuangan seperti ini cukup mencemaskan ya dari sisi profitabilitas, karena kita pastinya sebagai pemegang saham, pengennya perusahaan itu menguntungkan gitu ya. Namun kondisi di tahun 2022 ini, kuartal satunya cukup mengecewakan, sampai bahkan mencatatkan kerugian. Jadi sekilas dari sisi profitabilitas ini bisa dikatakan kurang sehat ya, karena kondisi saat ini malah merugi, atau performanya menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kondisi neracanya ya, atau balance sheet? Kita pindah. Untuk neraca, seperti yang kita tahu ada 3 komponen ya. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini kita bisa lihat pergerakannya setahun terakhir. Growth-nya cukup kecil ya, asetnya hanya 1%. Di sini hutangnya justru menambah ya 2%. Dan kemudian ekuitasnya atau modal malah turun nih 1%. Kalau kita coba lihat bagannya ya, yang di bawah di sini ada aset yang warna biru, lalu kemudian hutangnya atau liabilitas yang warna oranye, dan ekuitas yang warna abu-abu di sini. Ternyata kondisi di tahun terakhir ya, 2022 kuartal 1 cukup mencemaskan ya, karena tingkat hutangnya atau yang warna oranye ini lebih tinggi dibandingkan modalnya. Nah, untuk saham-saham yang punya kondisi hutang lebih tinggi dibandingkan dengan modalnya, punya kemungkinan untuk gagal bayar atau bangkrut lebih tinggi ya, dibanding yang punya hutangnya lebih dikit dibanding modalnya.
Jadi sekilas dari bagan neraca ini, kalau menurut saya pribadi agak kurang oke ya, karena tingkat hutangnya masih tergolong cukup tinggi, apalagi performa profitabilitasnya itu menurun, bahkan sampai rugi. Nah, gimana emiten bisa bayar hutang-hutangnya kalau kondisinya merugi? Nah, hal ini bisa jadi catatan juga nih buat teman-teman yang mempertimbangkan saham DILT ini. Nah, lanjut ke laporan yang ketiga, ada laporan arus kas ya. Seperti yang kita tahu, ada 3 komponen, ada cash flow from operation, from investment, dan financing. Jadi sih kita bisa lihat ya untuk bagannya biar lebih gampang. Nah, kalau kita lihat yang warna biru ya, bagian cash flow from operation, angkanya di sini dominan negatif ya. Cukup gede juga nih. Di tahun 2019 sempat minus 500 miliar. Lalu kemudian di tahun yang sekarang ya, 2022 kuartal 1 sudah minus 237 miliar. Nah, untuk yang warna biru sebenarnya kita harapannya angkanya positif nih. Karena kalau angkanya positif berarti uang lebih banyak masuk dibandingkan yang keluarnya. Sedangkan kalau arus kasnya negatif berarti itu perusahaan nombok di tahun itu. Lebih banyak uang yang keluar dibanding uang yang masuk. Jadi dari sisi arus kas from operation dikatakan masih kurang oke juga ya menurut pandangan saya. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang investment ya, yang warna oranye ini justru di tahun 2019 ini angkanya positif gede ya, 700 miliar. Sedangkan sebenarnya kita pengennya untuk investment angkanya negatif nih. Karena kalau angkanya negatif berarti perusahaan ekspansi atau keluarin uang untuk melakukan investasi. Kalau seandainya angkanya positif berarti perusahaan melakukan divestasi atau bisa jadi jualan aset. Nah, jadi di sini juga saya lihat untuk bagian investment masih kurang oke nih, karena angkanya dominan positif dan cukup gede nih, 700 miliar. Nah, kemudian di bagian yang terakhir ada yang bagian financing ya, yang warna abu-abu. Yang warna abu-abu ini kita harapannya pengennya negatif nih angkanya. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti perusahaan lebih banyak lunasin hutang dibanding nambahin hutang. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 2018 angkanya malah positif ya, 500 miliar. Di sini juga masih positif. Di 2 tahun terakhir angkanya sudah negatif ya, namun masih tergolong kecil kalau kita bandingkan di tahun 2018-nya. Jadi sekilas dari data ini juga bisa saya katakan untuk arus kas masih kurang oke ya sebenarnya untuk saham DILD ini. Nah, itu tadi 3 laporan utama ya, laporan keuangan. Kita akan masuk ke bagian rasio nih. Sekarang kita coba cek bagian profitability margin-nya ya. Nah, profitability margin ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Jadi kita bisa lihat bagannya. Untuk gross profit margin sebenarnya cukup oke nih, kisarannya di 30 mau ke 40%-an. Kemudian juga untuk yang warna oranye, operating profit margin juga masih oke ya. Masih positif 2 digit di angka kisaran di atas 20%. Meskipun memang secara tren 3 tahun terakhir itu mengalami penurunan nih. Ya paling tinggi 27%, turun ke 25%, dan turun lagi ke 23% di laporan keuangan yang terakhir. Nah, namun yang menarik untuk net profit margin ternyata amblesnya lebih parah lagi nih. Sejak tahun 2018, angka net profit margin ini sudah tergolong kecil nih, di bawah 2 digit ya, atau hanya 8%. Sempat naik jadi 9%, lalu turun signifikan, tinggal 3% ya di tahun 2020, turun lagi sampai hampir 0% nih di tahun 2021, dan bahkan di tahun 2022 angkanya udah minus atau mengalami kerugian. Jadi dari sisi profitability margin juga masih belum wah dan tidak menarik menurut saya. Dan kita coba lanjut ke bagian rasio return on equity ya, atau ROE-nya. Nah, ini selama 5 tahun terakhir juga kita bisa lihat ya, ROE-nya ternyata cukup kecil nih, hanya 3%, 4%. Jadi di bawah 5% ya, ini kecil sekali ROE-nya. Untuk 2020 hanya 1%, bahkan 2021 itu 0%, dan bahkan di tahun 2022 itu mencapai minus 6%. Jadi sebenarnya selama 5 tahun terakhir kalau kita lihat, performa fundamental DILD itu mengalami penurunan. Lanjut kita mau coba analisa rasio hutangnya lewat rasio debt to equity ratio atau DER. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan 5 tahun terakhir justru tingkat hutangnya menambah nih. Dari tahun 2018 hanya di 1,3 kali, di tahun 2020 malah udah nyentuh 2 kali dari modalnya ya. Ini cukup berbahaya karena semakin tinggi hutang bisa jadi kemungkinan bangkrut perusahaan itu lebih tinggi. Jadi ini menurut saya juga kurang sehat ya, angkanya itu terlalu tinggi di angka 2. Idealnya itu menurut saya di angka 1 sampai 1,5 lah. Atau mungkin kalau bisa di bawah 1 itu lebih bagus lagi. Cuma di sini angkanya sudah 2, menurut saya sudah cukup tinggi sekali. Nah, di sini saya sekilas mau simpulin, jadi dari segi profitabilitas, 5 tahun terakhir saham DILT ini mengalami penurunan kinerja profitabilitas. Lalu kemudian dari sisi neracanya juga tingkat hutangnya lebih tinggi dibanding modalnya, berarti kemungkinan gagal bayar itu lebih tinggi. Dan dari sisi arus kas juga masih belum menarik nih, karena lebih banyak uang yang keluar dibanding uang yang masuk. Lebih banyak menambah hutang dibanding melunasi hutang. Lebih banyak melakukan divestasi dibandingkan melakukan investasi. Jadi dari segi fundamental perusahaan menurut saya masih sangat tidak ideal nih untuk DILD di saat ini. Nah, meskipun kondisinya sedang tidak ideal, tapi bagaimana dengan valuasi perusahaannya? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu kita akan coba cek apakah saham DILD ini masih under value, sudah fair value, atau malah over value. Ya, kita akan masuk ke bagian rasio yang pertama ya. Rasio valuasi yang pertama kita gunakan PBV atau price to book value. Ini adalah pergerakan PBV selama 5 tahun terakhir. Ya, di tahun 2018 angkanya sudah murah sebenarnya ya, hanya 0,55. Lalu kemudian berlanjut sampai tahun 2021 semakin murah lagi nih, PBV-nya hanya di 0,31. Ya, menurut saya ini wajar karena dari kondisi fundamental perusahaan juga semakin memburuk ya.
Lalu kemudian juga tidak ada katalis positif. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, per video ini dibuat, angkanya ada di 0,40 nih. Angka 0,40 ini sudah include dengan masuknya Pak Lo Keng Hong. Jadi di harga saham saat ini, untuk valuasi PBV ada di 0,4 ya. Sebenarnya untuk angka 0,4 ini masih tergolong sangat murah ya. Kalau kita pakai patokannya harga wajarnya 1. Jadi untuk PBV bisa dikatakan untuk valuasi DILD tergolong sangat murah atau under value. Nah, bagaimana dengan rasio PI rasionya? Nah, untuk PI rasionya kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir pergerakannya. Untuk tahun 2018 sebenarnya udah cukup mahal ya, di atas 10 nih, ada sempat 15, lalu kemudian 10, di tahun 2020 naik jadi 29, cukup mahal. Kemudian di tahun 2021, ini sempat sangat overvalue ya, menurut rasio PI rasio. Dan bahkan di tahun 2022 saat ini karena earnings-nya negatif, angkanya pun jadi negatif juga. Jadi sebenarnya kalau lihat bagan seperti ini, untuk rasio PI rasio itu kurang cocok ya buat saham DILD, karena kondisi earnings-nya lagi rugi nih di tahun ini. Nah, biasanya selain dua metrik valuasi ini, saya juga menggunakan satu metrik valuasi lagi nih, yaitu EPS growth. Cuman kalau dilihat kondisi saat ini juga nggak cocok ya buat DILD, karena ini cocoknya buat emiten yang memiliki laba konsisten dan diekspektasikan bertumbuh nih. Dan nggak cocok buat emiten yang lagi rugi. Sedangkan DILD saat ini sedang rugi. Jadi kalau kita masukin DILD di sini, nah di sini pasti angkanya yang keluar itu nggak bisa kita pakai ya, karena di sini kita expect-nya rugi terus selama 10 tahun ke depan. Jadi untuk rasio valuasi DILD yang bisa kita pegang hanya yang PBV ini ya, yang mengatakan kalau saham DILD ini masih sangat under value. Nah sekarang saya mau coba iseng komparasi saham DILD ini dengan emiten properti yang lainnya ya. Coba kita compare dengan saham yang lainnya. Ya sini dihapus dulu ya. Saham DILD. Saya mau compare dengan saham ASRI, misalnya, lalu kemudian saham CTRA, dan saham BSDE. Nah, sini kita bisa lihat ya, dari segi market cap, untuk DILD tergolong yang paling kecil ya. Jadi untuk DILD ini bisa dikatakan saham small cap ya, yang punya risiko tinggi dalam berinvestasi. Nah, kalau kita mau bandingkan growth revenue-nya dibandingkan tahun lalu, di sini kita bisa lihat untuk ASRI yang paling gede ya, dia growth 33% nih, sedangkan DILD itu turun 14%. Citra dan BSDE aja juga masih turun. Untuk gross profit, operating profit juga masih dimenangkan oleh ASRI. Untuk net profit, DILD bahkan sampai negatif ya. ASRI malah positif nih, 276%. CTRA juga masih negatif 3%, BSDE positif tapi kecil ya, 3% aja. Nah, ini untuk data profitability-nya. Nah, lanjut untuk bagian neracanya ya, aset liabilitas ekuitas. Di sini juga kita bisa lihat ya, untuk growth asetnya dimenangkan oleh BSDE, jadi 3%, sedangkan yang lain itu di bawah 3%. Untuk hutangnya yang bagus adalah CTRA karena dia berkurang hutangnya, dan untuk ekuitasnya juga bagus CTRA karena dia bertambah ya, meskipun angkanya relatif kecil. Nah, selanjutnya untuk laporan arus kas ya. Sini bisa kita lihat untuk DILD angkanya negatif, ASRI positif, Citra positif, BSDE positif. Berarti tiga ini bagus ya, karena lebih banyak uang yang masuk nih dibanding yang keluar. Sedangkan DILD lebih banyak uang yang keluar nih dibanding yang masuk. Kemudian untuk cash flow from investment juga bagus di tiga-tiga ini ya, karena angkanya negatif. Si DILD malah positif sendiri. Nah, untuk cash flow from financing yang bagus ada di Citra ya, karena angkanya lumayan gede. DILD juga negatif sebenarnya, tapi angkanya cukup kecil nih dibandingkan yang lainnya. Nah, di sini sekilas kita bisa langsung lihat ya ke bawah, dan saya nggak lihat ada warna hijau di DILD, kecuali di PI rasio ya. Sedangkan untuk PI rasio, tadi kan kita bisa katakan kalau nggak cocok buat saham DILD karena lagi rugi. Jadi untuk warna hijau di sini pun juga kurang cocok ya untuk DILD. Untuk rasio PBV di sini juga bahkan masih menang si ASRI nih. Jadi kalau saya boleh pilih di antara DILD, ASRI, dan CTRA BSDE, saya mungkin akan lebih tertarik ke ASRI nih, buat diinvestigasi lebih dalam lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk kondisi fundamental saham DILD dan kita komparasikan ke emiten lain. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan prospek ya untuk saham DILD ini seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prospek. Sebenarnya untuk sektor properti ini, dari pandangan saya pribadi, saya lebih banyak menemukan prospek yang negatif ya dalam jangka pendek untuk sektor properti. Beberapa di antaranya yang mau saya sharingkan adalah terkait dengan inflasi nih. Seperti yang kita tahu, inflasi di dunia itu kan lagi tinggi-tingginya ya, karena pasca pandemi. Dan dampak dari inflasi itu adalah menurunkan demand, karena harga-harga lagi pada mahal. Nggak terkecuali untuk properti pun juga akan semakin mahal nih, karena adanya inflasi. Kalau harga semakin mahal, berarti demand juga akan semakin menurun nih, yang tentunya akan berdampak pada revenue perusahaan lagi. Lalu kemudian dampak selanjutnya, inflasi juga bakal meningkatkan biaya bahan baku nih. Seperti yang kita tahu kan, kalau kita mau bangun properti itu kita banyak butuh bahan ya, seperti semen, batu bata, terus kemudian juga tenaga kerjanya, itu semua akan meningkat karena adanya inflasi. Dan kemungkinan besar, cost atau beban perusahaan juga bakal bertambah nih, karena biaya-biaya bahan baku tersebut juga akan meningkat karena adanya inflasi. Lalu kemudian yang ketiga adalah potensi kenaikan suku bunga ya, ini juga jadi sentimen yang negatif, karena dengan naiknya suku bunga, otomatis konsumen juga akan lebih enggan nih buat beli properti. Karena beli properti itu kan biasa kan dicicil ya, jangka panjang, dan kalau suku bunganya naik, berarti orang juga harus bayar kreditnya itu lebih mahal. Jadi orang akan lebih cenderung untuk menahan pembelian properti.
Nah, meskipun ada 3 prospek negatif, saya menemukan ada satu prospek yang positif nih, yaitu terkait dengan commodity boom. Seperti yang kita tahu ya, harga komoditas seperti batu bara itu meningkat tinggi, berarti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batu bara itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar nih, yang menimbulkan orang kaya baru. Nah, orang kaya baru ini biasanya beli apa sih? Ya beli properti gitu ya. Dan kebetulan juga DLD ini pangsa pasarnya adalah yang menengah ke atas nih. Nah, untuk orang kaya baru ini tentunya juga akan mempertimbangkan untuk beli yang menengah ke atas ya, karena kan sudah jadi kaya karena ada commodity boom. Nah, tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu kalau tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure hanya sharing hasil analisis saya pribadi. Kalau dapat insight teman-teman bagus, tapi untuk beli atau jual satu saham, teman-teman tetap harus do your own research ya, atau ngerjain PR-nya. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham DILD versi saya. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update yang kuartal 2 tahun 2022-nya udah rilis ya. Saat ini sudah direkord sekitar 320-an laporan kuartal 2 emiten, dan buat teman-teman yang pesen bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya, sampai lengkap data 700-an laporan kuartal 2 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu ya, gratis. Jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong, nanti bakal dibantu tim saya nih, untuk file sampelnya. Nah, gimana nih teman-teman, setelah dengan analisa tadi, apakah jadi tertarik buat lirik saham DILD? Atau malah skip dulu nih, masih belum yakin, atau nggak cocok dengan gaya investasinya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.